berjaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Simon Makarios Arwan, SIP MSI, selaku moderator webinar kali ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Anggar Pramudiani Widiani Imtiaz, SOS MSI, selaku Direktur Evaluasi Perkembangan Desa dan Perkembangan Desa yang juga mengampu tugas di dalamnya terkait dengan lomba desa dan kelurahan. Dan tak lupa yang paling ujung ada Bapak Harliandi Mulyajaya, SPD MSI, beliau selaku analis kebijakan Madya pada Subdit Standar dan Pedoman Evaluasi di Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada Ibu Direktur untuk menyajikan pemaparan terkait dengan pedoman tujuh pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan di tahun 2022 ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Bapak Simon atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal yang kami hormati, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dijen Bina Pemerintahan yang sudah hadir secara Zoom maupun secara melalui YouTube, training, Kepala Dinas Provinsi, beserta jajaran Kepala Dinas Kabupaten Kota, beserta jajaran camat, beserta jajaran Kepala Desa, dan Lurah, beserta jajaran Bapak Ibu peserta webinar Sapa Desa edisi ke-19 yang kami banggakan, juga teman-teman yang hadir bergabung di ruangan ini dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan Maha pada pagi hari ini kita diberikan rahmat ridho karunia bergabung bersama di dalam kegiatan Sapa Desa edisi ke-19, di mana tadi disampaikan oleh Bapak Moderator Pak Simon bahwa kegiatan kali ini kita akan mengangkat terkait dengan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan sekilas bahwa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 mempunyai tugas yaitu antara lain penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, di mana di dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dalam mengemban tugas tersebut, maka Dijen Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi antara lain adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa, yang di dalamnya antara lain adalah terkait dengan evaluasi perkembangan desa. Bapak Ibu, terkait dengan pembinaan, maka Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam peraturan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang Lomba Desa disampaikan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan Lomba Desa saya rasa bukan sesuatu hal yang baru buat Bapak Ibu semuanya,
karena kegiatan ini juga sudah dilaksanakan di data kami dari tahun 2016, di mana di tahun 2016 ada 32 provinsi yang menyelenggarakan, kemudian di tahun 2017 33 provinsi penyelenggara, kemudian di tahun 2018 ada 32 provinsi menyelenggarakan, pada tahun 2019 mohon maaf di tahun 2018 tapi di regional kita tidak melaksanakan karena adanya pilkada serentak. Kemudian di 2019 penyelenggara di 30 provinsi. Di tahun 2020 kita juga tidak menyelenggarakan karena pada masa itu bangsa kita sedang masa pandemi COVID awal-awalnya. Kemudian di tahun 2001 kemarin penyelenggara dilakukan di 25 provinsi. Untuk kegiatan di tahun 2022 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 41474/1193/SC tanggal 18 Maret 2022 hal penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan disampaikan bahwa pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022 dilakukan dengan syarat dan mekanisme pelaksanaan lomba desa yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022. Pak, saya berharap juklatnya sudah di-share. Bapak Ibu mungkin bisa mendownload terkait dengan juklat yang akan kita sampaikan dalam rapat ini. Kemudian terkait dengan juklat, maka izin kami menyampaikan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan di tahun 2022 ini berlandaskan pada landasan hukum antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Regional. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahan dan turunannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan turunannya. Kemudian antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Kegiatan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2022 mempunyai tujuan yaitu untuk mengevaluasi dan menilai pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Yang kedua adalah untuk mengetahui capaian desa dan kelurahan selama kurun waktu 1 tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan kelurahan. Adapun tujuan yang ketiga adalah sebagai sarana apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa penghargaan kepada pemerintah desa dan kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan desa dan kelurahan. Maksud dari pelaksanaan lomba desa dan kelurahan adalah untuk mendorong kompetensi positif dan sportif bagi pemerintah desa dan kelurahan, serta meningkatkan motivasi bagi desa dan kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan tema Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022, kita mengusung tema Desa dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Tema tersebut diusung dengan melihat pada kemampuan kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kami mengumpamakan bahwa desa dan kelurahan itu tangguh di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kemudian terkait dengan ekonomi masyarakat tumbuh, ini sejalan dengan pelaksanaan program dan strategi pemulihan ekonomi nasional dan diharapkan desa berkontribusi di dalam kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Berikutnya terkait dengan lomba desa, kita menyampaikan beberapa ketentuan, yaitu pertama adalah bahwa dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi diri. Pelaksanaan evaluasi diri ini merupakan salah satu langkah awal di dalam pelaksanaan penyelenggaraan dari lomba dan desa dan kelurahan, di mana tahapan evaluasi diri ini menjadi bagian dari
evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan dari mulai desa, kemudian evaluasi oleh kecamatan sampai dengan oleh pusat seperti itu. Jadi evaluasi perkembangan desa dimulai dari evaluasi diri yang dilaksanakan oleh desa melalui lampiran 2 Permendagri nomor 81 tahun 2015 yang akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Februari. Kegiatan berikutnya adalah pemeringkatan hasil evaluasi diri, di mana tim Deskel masing-masing tingkat akan melakukan pemeringkatan desa dan kelurahan berdasarkan hasil evaluasi diri. Ketentuan berikutnya adalah bahwa desa dan kelurahan yang memiliki skor dengan kategori berkembang atau cepat berkembang dan terdapat profil desa dan kelurahan di tahun 2020-2021. Ketentuan berikutnya terkait dengan tahapan penilaian, di mana di dalam tahapan penilaian lomba desa dan kelurahan itu meliputi penilaian administrasi, kemudian rapat pleno administrasi, pemaparan peserta lomba, dan kualifikasi lapangan. Yang kelima adalah terkait dengan penetapan juara. Di mana di dalam penetapan juara lomba desa dan kelurahan didasarkan pada hasil rekapitulasi penilaian lomba desa dan kelurahan dalam berita acara rekapitulasi penilaian tahapan lomba desa dan kelurahan pada tiap tingkatan. Juara lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati dan wali kota. Kemudian juara lomba desa kelurahan tingkat kabupaten ditetapkan dengan surat keputusan bupati atau wali kota. Juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan gubernur. Dan juara lomba desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan, kami menyampaikan beberapa persyaratan, antara lain yaitu terdapatnya update data profil desa dan kelurahan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022, dengan klasifikasi minimal prakarya di tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah entry data evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 2 tahun terakhir di tahun 2022. Dokumen perencanaan bagi kelurahan 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Kemudian terdapatnya anggaran pendapatan belanja desa APBDes 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Yang keenam adalah adanya Perda Kabupaten Kota tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian yang ketujuh, peraturan Bupati Wali Kota tentang rencana kerja pemerintahan daerah, pemerintah daerah 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021. Yang keempat adalah adanya peraturan daerah kabupaten kota tentang APBD 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Kemudian yang kesembilan adalah peraturan Bupati Wali Kota tentang batas desa. 10. Peraturan Bupati Wali Kota tentang daftar kewenangan desa. Yang 11 bahwa semua kelengkapan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 2 dan 3 Permendagri nomor 81 tahun 2018. Kami juga menyampaikan persyaratan terkait dengan penyampaian video dokumenter atau audiovisual yang menggambarkan kondisi wilayah, pelayanan, serta inovasi sesuai dengan tema Desa dan Kelurahan Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Persyaratan yang nomor 13 adalah terkait dengan adanya penerapan e-government berupa sistem pelayanan digital. 14. Penyampaian dokumen dalam bentuk kebijakan dan dokumentasi audiovisual inovasi terkait dengan penanganan COVID-19. Dan yang terakhir adalah bahwa penyampaian dokumen pelaksanaan setiap tahap penilaian lomba desa dan kelurahan di tiap tingkatan.
Mohon maaf, mungkin suaranya kurang terdengar tadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan tahap dan waktu penilaian lomba desa dan kelurahan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan kita melakukan melalui 4 tahapan, yaitu mulai tahapan penilaian administrasi, pemaparan, kemudian tahap kualifikasi lapangan, dan penetapan juara. Di mana semua tahapan ini dilakukan di dalam setiap pelaksanaan lomba desa yang berjenjang, dilakukan dari mulai tingkat kecamatan, dilakukan lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan, yang jadwalnya adalah dilakukan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan April. Kemudian dilanjutkan dengan lomba desa tingkat kabupaten kota, yang jadwalnya adalah di minggu kedua sampai minggu keempat bulan Mei, berjenjang ke tingkat provinsi yang dilaksanakan di minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Juni, dan kemudian adalah lomba desa tingkat regional atau nasional yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus. Oke. Kemudian kami izin menyampaikan terkait bahwa di dalam pelaksanaan lomba desa maka akan dibantu dengan adanya sekretariat lomba desa dan kelurahan. Tugas dari sekretariat ini adalah membantu kelancaran pelaksanaan lomba desa dan kelurahan. Kemudian terkait dengan sekretariat lomba desa dan kelurahan untuk tingkat kecamatan ditetapkan melalui keputusan camat. Kemudian untuk sekretariat lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Untuk sekretariat lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, dan untuk sekretariat lomba desa dan kelurahan tingkat regional atau pusat akan dilakukan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun peserta lomba desa dan kelurahan untuk tahun 2020, yaitu pertama, peserta lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah desa dan kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan tingkatan perkembangan desa dan kelurahan berkembang dan cepat berkembang. Yang kedua, peserta lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten kota adalah desa dan kelurahan yang menjadi juara 1 tingkat kecamatan tahun 2022 yang berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Untuk peserta lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah desa dan kelurahan yang menjadi juara 1 tingkat kabupaten kota tahun 2022 yang berada dalam satu wilayah provinsi. Dan untuk peserta lomba desa dan kelurahan tingkat regional adalah desa dan kelurahan yang menjadi juara 1 tingkat provinsi tahun 2022 yang berada dalam satu regional. Kemudian untuk melaksanakan lomba desa dan kelurahan di tiap tingkatan, maka disusunlah tim penilai lomba desa dan kelurahan, di mana tim penilai ini berjumlah ganjil dengan susunan tim penilai tingkat kecamatan itu terdiri dari camat selaku ketua, kemudian sekretaris camat, kemudian kasih pemerintahan, yang keempat adalah unsur penggerak PKK kecamatan, dan yang kelima adalah unsur lainnya. Untuk tim penilai tingkat kabupaten kota terdiri dari badan, dinas, atau bagian yang menangani pemerintahan desa dan kelurahan. Yang kedua adalah perangkat daerah terkait. Ketiga, tim penggerak PKK kabupaten kota. Kemudian keempat adalah pakar atau akademisi, dan yang kelima adalah unsur lainnya. Untuk tim penilai tingkat provinsi terdiri dari pertama, badan, dinas, biro yang menangani pemerintahan desa dan kelurahan. Kemudian yang kedua adalah dinas perangkat daerah terkait. Yang ketiga, tim penggerak PKK provinsi. Keempat, pakar atau akademisi, dan yang kelima adalah unsur lainnya. Kemudian untuk tim penilai tingkat regional terdiri dari pertama, pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, pejabat di lingkup kementerian atau lembaga terkait. Yang ketiga, tim penggerak PKK pusat. Keempat,
pakar dan akademisi, dan yang kelima adalah unsur lainnya. Jadi semuanya berjumlah ganjil. Kemudian terkait dengan indikator yang dilakukan sebagai penilaian lomba desa dan kelurahan, yaitu terdapat pada lampiran 2 Permendagri nomor 81 tahun 2015 yang meliputi evaluasi di bidang pemerintahan, kemudian evaluasi di bidang kewilayahan, dan yang ketiga adalah evaluasi bidang kemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut ditambahkan dengan beberapa hal yang menjadikan penilaian di dalam lomba desa tahun 2022, yaitu antara lain ketersediaan peraturan bupati tentang SOTK desa, kemudian kesesuaian SOTK desa dengan peraturan bupati tentang SOTK desa, ketersediaan peraturan desa tentang SOTK desa, kesesuaian SOTK desa dengan profil desa, alokasi ADD sesuai dengan ketentuan, kemudian adalah ketersediaan peta batas desa dengan kaidah kartometrik, ya, kemudian ada penggunaan sistem informasi keuangan desa, Siskeudes, dan sistem informasi pengelolaan aset desa Sipades. Kedelapan adalah keberadaan pos pelayanan terpadu, posyandu terintegrasi dengan kegiatan strategis lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian terkait dengan pembinaan terhadap desa dan kelurahan juara, di sini ada 26 hal-hal yang menjadi penilaian, terdapat pada halaman di dalam JITAK terdapat pada halaman 24 sampai dengan 27. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pelaksanaan lomba desa, walaupun saat ini kita berada pada penurunan terkait dengan penambahan pandemi COVID-19, maka kita tetap harus memperhatikan pada protokol kesehatan COVID-19. Hal ini wajib tetap kita laksanakan karena memang kita memasuki era di mana kita akan melakukan adaptasi kebiasaan baru, yaitu kebiasaan kita untuk mulai berdamai dengan COVID-19, tetapi kebiasaan hal-hal yang dilaksanakan tetap melakukan dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu di dalam juklak, yaitu bahwa pertama, panitia melakukan kerjasama dengan Satgas Covid setempat. Kemudian yang kedua, ya, pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM yang tertuang dalam instruksi yang mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Kemudian panitia dan peserta yang terlibat melaksanakan tracing dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, melakukan sterilisasi ruangan, tetap melakukan pengukuran suhu ketika kita akan melakukan aktivitas berkumpul, kemudian menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kemudian panitia juga menyediakan pembatas transparan meja dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam juklak ini kami juga menyampaikan terkait dengan pembinaan, teguran, dan saksi terkait ini dilaksanakan karena di era COVID-19. Jadi Bupati dan Wali Kota, Gubernur, Menteri secara berjenjang melakukan pembinaan berupa sosialisasi penerapan protokol COVID-19 dalam kegiatan lomba desa dan kelurahan. Yang kedua adalah bahwa Satgas Penanganan COVID-19 melakukan pengecekan dan mengeluarkan surat keterangan izin penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang disampaikan kepada tim penilai di masing-masing tahapan dan tingkatan. Yang ketiga adalah bahwa Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Menteri selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari Satgas, panitia dapat mendiskualifikasi pelaksanaan kegiatan lomba desa dan kelurahan jika situasi penanganan prokes pencegahan dan pengendalian COVID tidak dapat dikendalikan.
Hal-hal yang penting lainnya dari terkait dengan pelaksanaan lomba desa adalah adanya pelaporan. Pelaporan ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari camat melaporkan hasil pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan kepada Bupati Wali Kota. Dalam waktu paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan lomba desa dan kelurahan dan menyampaikan tembusannya kepada gubernur. Kemudian Bupati Wali Kota melaporkan pelaksanaan lomba desa di tingkat kabupaten kota kepada gubernur, sama waktunya adalah paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten kota dan menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian gubernur melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat waktunya 1 minggu setelah pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi. Dan yang terakhir adalah untuk lomba desa dan kelurahan tingkat regional, maka Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaporkan hasil pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat regional kepada Menteri paling lambat 1 minggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami izin menyampaikan lebih detail terkait dengan tahapan dari penilaian pelaksanaan lomba desa dan kelurahan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan, kita melakukan tahapan yaitu tahapan penilaian administrasi, kemudian pemaparan peserta lomba desa, yang ketiga adalah klarifikasi lapangan, dan yang keempat adalah penetapan juara. Di dalam kegiatan penilaian administrasi itu dilakukan sebagai langkah awal dengan melalui penyerahan berkas administrasi. Penyerahan berkas administrasi dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan yaitu bahwa penyampaian berkas wajib dilaksanakan secara online dalam bentuk arsip atau data komputer soft copy, dan jika berkas disampaikan secara offline, perlu diperhatikan protokol kesehatan sebagaimana telah diatur di dalam bab 2 angka 2.8. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami paham bahwa mungkin terkadang kita terkendala dengan jaringan seperti itu. Tapi menurut saya kalau untuk tingkat kabupaten kota provinsi insya Allah tidak terlalu terkendala, maka kami pun untuk mengantisipasi kendala-kendala itu juga bisa menyampaikan secara offline, tetapi kembali lagi harus dengan melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa peserta lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi mengumpulkan berkas penilaian administrasi dapat memanfaatkan aplikasi appdesker.binapemdes.kemendagri.go.id atau aplikasi lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi untuk lomba desa tingkat provinsi, silahkan apabila ingin hendak memanfaatkan aplikasi yang ada di Ditjen Binapemdes melalui appdesker.binapemdes.kemendagri.go.id. Kemudian yang ketiga adalah panitia merekam dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. Yang berikutnya adalah bahwa pelaksanaan tugas panitia dapat dilakukan secara offline dan atau online. Hal ini tentunya sambil mempertimbangkan terkait dengan level di wilayah masing-masing di dalam kondisi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah bahwa jika pelaksanaan dilakukan secara offline maka akan dilakukan melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan penilaian administrasi, ada kegiatan berikutnya adalah dengan scoring penilaian administrasi, di mana di dalam kegiatan scoring penilaian administrasi, ini panitia administrasi menetapkan scoring dari masing-masing peserta berdasarkan instrumen penilaian. Setelah dilakukan scoring penilaian administrasi, maka akan dilakukan penetapan dengan berita acara penilaian administrasi yang ditandatangani oleh tim penilai, di mana penilaian administrasi yang lolos ke tahap berikutnya sebanyak 5 desa dan 5 kelurahan. Tahapan penilaian berikutnya adalah pemaparan peserta. Terkait dengan pemaparan peserta ini, kegiatannya dilakukan secara online ataupun offline dengan mempertimbangkan level di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu.
Kemudian untuk pemaparan pemaparan ini disampaikan oleh Kepala Desa, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Kelurahan dan Sekretaris Desa. Kemudian unsur-unsur lain yang dapat mengikuti pemaparan di sini ada secara online, yaitu adalah untuk tingkat kecamatan, Ketua PD atau LMK, kemudian 2 orang perwakilan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, 1 orang perwakilan tokoh masyarakat. Untuk lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten, maka unsur lainnya yang dapat mengikuti pemaparan adalah unsur lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kemudian camat, kemudian ketua tim penggerak PKK kecamatan. Untuk lomba desa tingkat provinsi bisa diikuti oleh unsur Lomdeskel tingkat kabupaten kota, kepala dinas kabupaten, PMD kabupaten kota atau perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa dan kelurahan atau yang mewakili, kemudian kepala Bapeda tingkat kabupaten kota dan unsur lainnya yang terkait. Untuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat regional, maka yang bisa mengikuti proses pemaparan adalah pertama unsur Lomdeskel tingkat provinsi, kemudian kepala dinas PMD provinsi atau perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa, kelurahan atau yang mewakili. Terkait dengan pemaparan, kita menyampaikan waktu pemaparan adalah 60 menit, di mana 20 menit adalah untuk pemaparan dan 40 menit untuk tanya jawab. Kemudian dijeda 15 menit antara pemaparan peserta pertama dan berikutnya. Berikutnya adalah scoring penilaian pemaparan peserta lomba desa. Jadi terkait dengan scoring, maka tim penilai menetapkan scoring nilai dari masing-masing peserta berdasarkan instrumen penilaian. Jumlah desa dan kelurahan yang lolos ke tahap kualifikasi lapangan di setiap tingkat lomba desa adalah kecamatan, untuk tingkat kecamatan, 3 desa dan 3 kelurahan, kemudian lomba desa tingkat kabupaten kota juga 3 desa dan 3 kelurahan. Untuk tingkat provinsi 3 desa dan 3 kelurahan, kemudian regional 3 desa dan 3 kelurahan. Tahapan terakhir dari pemaparan adalah adanya berita acara penilaian pemaparan peserta lomba desa yang ditandatangani oleh tim penilai. Kegiatan tahapan selanjutnya di dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan adalah kegiatan klarifikasi lapangan. Jadi kegiatan klarifikasi lapangan ini dapat dilakukan untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen hasil penilaian administrasi dan hasil pemaparan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Pada tahap ini, maka desa dan kelurahan yang akan diklarifikasi oleh tim penilai sebanyak 3 desa dan kelurahan, sebagaimana tadi menjadi hasil dari berita acara pemaparan, ada 3 desa dan kelurahan yang akan diklarifikasi. Kegiatan klarifikasi juga dilakukan dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terkait dengan kegiatan klarifikasi ini, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di dalam pelaksanaan klarifikasi maka tidak diperkenankan adanya penyambutan karena kita menghindari adanya pengumpulan, pengerumunan dan lain-lainnya, sehingga apabila bapak ibu melakukan penyambutan kepada tim klarifikasi, maka kami menyampaikan permohonan maaf tidak akan bisa melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Yang terakhir adalah penetapan juara. Di dalam penetapan juara, maka juara desa dan kelurahan tingkat kecamatan tadi sudah kita sampaikan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati. Kemudian untuk juara lomba desa kelurahan tingkat kabupaten kota ditetapkan dengan surat keputusan bupati wali kota. Untuk juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan oleh surat keputusan gubernur. Kemudian juara untuk tingkat regional ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Kemudian untuk juara lomba desa juara 1 lomba desa kelurahan di masing-masing tingkatan disertakan pada lomba desa dan kelurahan pada tingkatan di atasnya. Berikutnya adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bahwa
pelaksanaan lomba desa dan kelurahan, camat, bupati, wali kota, dan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penganggaran diserahkan kepada APBD, APBN, APBDes, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait beberapa perbedaan dari pelaksanaan lomba desa di tahun 2021 dan 2022, di mana di dalam tahun 2021 kita melakukan penekanan penilaian pada penanganan dinamika sosiologis akibat bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2022 lebih pada inovasi yang dilakukan pemerintah desa dan kelurahan khususnya pada pemulihan ekonomi dan penanganan dinamika sosial akibat bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19. Kemudian pada tahap evaluasi diri di tahun 2021 menggunakan lampiran 2 secara manual, maka pada tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan paling lambat minggu ketiga Februari wajib melaksanakan evaluasi diri sesuai dengan lampiran 2 Permendagri 81 tahun 2015 melalui aplikasi Fdeskel. Yang ketiga adalah bahwa di tahun 2021 salah satu syarat adalah pengisian Prodeskel pada tahun N-1 dan N-2 sehingga data profil desa dan kelurahan yang dikumpulkan pada waktu itu adalah tahun 2021 adalah data tahun 2019 dan 2020, maka untuk tahun 2022 update data profil desa dan kelurahan 2 tahun terakhir itu ada di tahun 2021 dan 2022 dengan klasifikasi minimal swakarya di tahun 2022. Kemudian tema untuk tahun 2021 adalah desa dan kelurahan bangkit, sehat, maju, dan sejahtera di masa pandemi COVID-19, maka di tahun 2022 tema dari kegiatan lomba desa adalah desa dan kelurahan tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Kami juga di tahun 2022 ini menambahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan kegiatan masing-masing direktorat yang ada di Ditjen Bina Pemdes, yaitu antara lain adanya peraturan Bupati atau Wali Kota tentang batas desa, kemudian peraturan Bupati Wali Kota tentang daftar kewenangan desa. Untuk tahun 2021, pelaksanaan lomba desa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan berdasarkan level PPKM 1 sampai dengan 4 yang tertuang pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku. Kemudian kita juga mewajibkan tracing kepada peserta dan panitia yang melaksanakan pertemuan secara offline dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Terkait dengan kegiatan lomba desa tahun 2021 telah dilaksanakan di 25 provinsi. Kami menyampaikan apresiasi kepada provinsi yang telah melaksanakan kegiatan 2021. Mudah-mudahan di tahun 2022 semua provinsi bisa melaksanakan kegiatan ini. Sekali lagi bahwa di dalam pelaksanaan lomba desa dan kelurahan ini kami tetap berpegang dan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selanjutnya izin menyisipkan terkait dengan progres keterisian data Prodeskel dan Fdeskel, bahwa Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, khususnya di Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa, mempunyai 2 aplikasi, yaitu aplikasi Prodeskel dan aplikasi Fdeskel. Capaian untuk keterisian di dalam kedua aplikasi ini untuk tahun 2022, yaitu data per tanggal 15 Maret, untuk Prodeskel sebesar 70,95%. Capaian tertinggi yaitu 100% ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo.
kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 4 provinsi yang sudah mencapai 100%. Kemudian ada 3 provinsi yang hampir mencapai 100%, yaitu Kepulauan Riau 99,76%, kemudian DKI Jakarta dan Jawa Timur sebesar 99,25%. Kemudian untuk capaian Prodeskel, untuk 3 provinsi yang masih agak terendah itu ada pada Papua dengan 3,37%, kemudian Papua Barat 3,54%, dan yang ketiga adalah Maluku dengan 27,85%. Kami siap untuk support dengan teman-teman di provinsi yang capaiannya masih rendah. Kita akan selalu bersinergi, berkoordinasi. Silakan menghubungi kami di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada DIT EPD khususnya untuk wilayah 4. Kemudian terkait dengan capaian FDSK di tahun 2022, data per tanggal 15 Maret 2022, saat ini baru sekitar 13,16%, di mana capaian tertinggi ada pada Provinsi DI Daerah Istimewa Yogyakarta 68,49%, kemudian Bali 53,21%, Kalimantan Barat 37,42%. Ada 3 provinsi yang masih nol, yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Kemudian Sulawesi Tenggara dengan 0,31% dan Sulawesi Utara 0,34%. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait hal-hal yang bisa kami sampaikan di dalam Sapa kegiatan webinar Sapa Desa hari ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama, karena sebenarnya forum webinar Sapa Desa ini adalah forum untuk melakukan diskusi, kemudian bersama-sama mencarikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.